Sebesar apapun penghasilan kita, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti akan selalu kurang. Hidup itu harus penuh rencana. Kalau nggak ada rencana, hidup ini kita tidak akan bisa sukses. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mr. Puisi. Nah, hari ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang nih mengenai tema-tema yang menarik. Nah, kali ini apa sih yang bakal kita bahas? Jadi, hari ini kita akan membahas penghasilan tinggi, kebutuhan juga semakin tinggi. Nah, gimana nih Mr. Puisi hari ini? Kabarnya baik nggak? Kabarnya baik, kita selalu baik, dalam keadaan apapun harus baik. Iya. Gitu loh. Oke, nah Mr. Puisi, mengapa sih ketika seseorang itu menghasilkan penghasilan yang tinggi itu dikatakan kebutuhannya juga semakin meninggi, itu kenapa? Begini ya, hidup ini sebetulnya bervariasi. Iya. Sekarang kita coba ya, kalau di Bali ini UMR-nya itu berapa? Oke. Dengan UMR sekian, mereka juga kalau mengelola ya keuangan dengan baik, satu keluarga kecil baru nikah pun mereka bisa survive untuk hidup secara berkelanjutan. Oke. Nah, kemudian ada juga seorang manajer, penghasilannya makin besar, tetapi kalau pengelolaan uangnya tidak baik, Ya. tidak terorganisir dengan baik, tidak terperencana dengan baik, berapapun pengeluarannya, berapapun hasilnya, berapapun gajinya, pasti selalu akan kurang. Iya. Nah, di Bali itu orang bisa hidup sangat sederhana karena kebutuhan pokok masih murah. Iya. Ya demikian juga di Jakarta, mungkin UMR-nya berapa sekarang di Jakarta? Mungkin 5-6 juta. Tetapi mereka juga nyatanya bisa hidup dengan 5-6 juta. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana cara mengelola uangnya dengan baik. Nah, itulah hidup ini. Kalau penghasilan kecil, dia cukup. Iya. Penghasilannya menengah, dia cukup. Besar pun, dia cukup. Oke. Malah mungkin kurang. Oke. Nah, bagaimana cara mengelola uangnya sehingga dia bisa hidup damai dengan keluarganya gitu loh. Oke. Nah, tadi Mr. Puisi udah jelasin nih. Nah, jadi gimana Mr. Puisi caranya supaya seseorang itu yang mendapatkan penghasilan tinggi bisa mengelola uangnya dengan baik untuk kestabilan kehidupannya? Nah, saya dulu waktu baru kerja juga gajinya kalau nggak salah dulu mungkin sekitar 700.000. Oke. Ya kan di Jakarta loh. Iya. 700.000. Tetapi saya berkecukupan kok. Waktu itu kita naik bus, habis itu kita punya motor, naik motor, kita makanan kita ke kantor kita bawa rantang. Nah, itu pengelolaan dengan baik. Bagaimana cara mengelola keuangan, dan kita punya catatan 700.000 itu udah dialokasikan untuk A, B, C. Nah, sehingga kita selalu pas-pasan tapi hidup. Nah, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, ya kita harus berusaha dong, belajar dong, cari peluang-peluang dong, mencari obyekan kayak, mencari apapun yang bisa kita menambah penghasilan kita. Nah, nyatanya itu cukup. Nah, apabila kita mau cukup dan aman, kita harus bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita harus mulai menabung, walaupun sekecil apapun, tiap bulan harus menabung. Kita kalaupun belanja tiap malam minggu jalan-jalan, ya cari makanan yang murah. Kemudian kalau ada promo, baru beli. Kalau nggak ada promo, kita jalan-jalan aja, cuci mata aja. Nah itu, hidup harus hemat, tetapi tetap sehat. Iya, benar. Perencanaan keuangan harus betul-betul sempurna dan baik. Sekecil apapun keuangan kita, kalau kita kelola dengan baik, pasti akan
tidak serba kekurangan. Iya. Sebesar apapun penghasilan kita, kalau pengelolaan keuangan tidak baik, pasti akan selalu kurang. Iya, Itu loh. benar. Nah, Ya, itulah caranya orang hidup. Kalau enggak, ya semua orang stres, gaji kecil. Sekarang orang gaji 5 juta, beli baju aja 5 juta habis. iya, benar. Ya, jadi kalau kita gaji 5 juta, beli baju yang 100.000 Iya. dong. Ya, kan? Jangan beli baju yang 5 juta, melarat gitu Oke. loh. Gitu Berarti loh. memang pengelolaannya ya Mr. Puisi yang harus benar-benar diperhatikan ya. Jadi uangnya 5 juta itu mau dibawa kemana gitu. Nah Mr. Puisi, apakah orang yang penghasilannya tinggi itu bisa dibilang kaya? Ya, sebetulnya penghasilan tinggi, kalau pengeluarannya tinggi ya nggak kaya, dia susah. Iya. Ya kan, susah juga gitu loh. Apalagi sekarang banyak godaan-godaan di sosial media ya. Yang kita gajinya tinggi, penghasilan tinggi, waduh banyak sekali tiap bulan, seolah-olah kita kaya gitu. Udah segala macam kita beli. Godaan sosial media, ada iklan ini, iklan itu, semua kita tanpa perencanaan kita beli dan beli. Berapapun gaji kita, pasti akan habis. Tetapi berapapun kecilnya gaji kita, kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik, pasti akan cukup. Iya, benar. Nah itu loh. Jadi lain dengan perusahaan, Oke. beda gitu loh. Gimana kalau perusahaan Mr. Puisi? Ya kalau perusahaan itu beda. Kalau perusahaan belum tentu orang yang punya aset banyak, tapi asetnya tidur semua, belum tentu, kalau menurut saya belum tentu dia orang kaya. Oke. Dia namanya kaya aset, tetapi cash flow-nya dia nggak ada. Nah, yang bagus bagaimana kita mempunyai perusahaan yang sehat, Iya. ya, tidak banyak utang, sehingga semua profit yang ada di dalam perusahaan itu merupakan keuntungan tanpa dibebani oleh bunga bank. Nah, kemudian keuntungan itu lama-lama makin hari makin banyak keuntungan, dibelikan aset, sehingga hari demi hari asetnya makin bertambah. Saat itulah aset itu akan makin banyak, kemudian penghasilan dia akan makin banyak juga. Tetapi membeli aset itu aset yang sangat produktif, jangan aset yang tidur gitu loh. Nah, kalau itu bisa dilakukan, maka berani saya bilang inilah orang kaya. Ya. Tetapi kalau asetnya banyak, tidak ada penghasilan, menurut saya dia bukan orang kaya. Dia hanya kaya aset, tetapi untuk hidup susah. Iya. Bagaimana caranya mempunyai aset banyak, mempunyai perusahaan yang sehat, keuntungannya bersih juga tinggi, tanpa banyak beban. Nah, itulah merupakan orang kaya yang sempurna. Gitu loh. Oke, nah Mr. Puisi, dari kedua itu yang dari perseorangan sama perusahaan, lebih sulit pengelolaan keuangan yang mana ini? Sebetulnya sangat sulit mengelola perusahaan ya. Oke. Apalagi kita tidak mempunyai perencanaan yang matang. Perusahaan tidak ada dana cadangan, kemudian tidak ada deposito, tidak ada simpanan yang cukup. Nah, kalau itu tidak terperencana dengan baik, kalau terjadi musibah, perusahaan itu pasti bangkrut. Oke. Nah, misalnya kemarin kayak COVID, Ya. kita misalnya punya banyak hotel, Ya. ataupun banyak kantor ataupun pertokoan. Ya. Nah, kalau kita tidak punya perencanaan yang matang, kita punya hotel yang banyak, belum tentu kita akan menjadi kaya. Pasti akan miskin terjadinya COVID. Karena 3 tahun tidak ada penghasilan. Iya, benar. Kemudian karyawan di PHK semua. Hotel-hotel hancur semua. Nah, kalau tidak ada cadangan keuangan perusahaan kita ini, percayalah kita pasti sudah bangkrut. Oh iya. Itu loh. Nah, untung kita bisa mengelola perusahaan ini dengan baik, kita mempunyai cadangan yang baik. Malah waktu COVID pun kita menambah bangunan-bangunan di hotel kita. Karena apa? Kita yakin setelah COVID pasti akan boom. Nah, coba kita tidak ada cadangan. Kita COVID, hotel hancur, apalagi menambah bangunan, tidak mungkin. Hotel hancur, nah
pada saat hancur 3 tahun tidak menghasilkan. Pada saat hancur berarti hotel itu tidak akan bisa operasional. Minimum di bank sulit, Iya, benar. karena hotel itu tidak menguntungkan lagi, karena belum kembali normal. Iya, benar. Nah, kalau kita punya cadangan yang bagus, pas kita mulai COVID bagus, kita sudah sebelumnya melakukan renovasi. Iya. Nah, sedangkan renovasi itu sangat penting apabila hotel itu udah mulai normal. Nah, kalau tidak ada renovasi, bagaimana orang mau ke hotel? Iya, benar, Itu loh. benar, oke. Ya. Berarti memang pengelolaan kalau dibandingkan dengan perseorangan sama perusahaan jauh ya, lebih susah di perusahaan ya, Mr. Puisi. Tapi kalau dikaitkan dengan penghasilan tinggi, pengeluaran juga tinggi, itu lebih ke personal ya, Mr. Puisi, lebih ke perseorangan berarti ya prinsip itu dibandingkan Ya, perusahaan juga sama. Kalau kita nggak punya perencanaan matang, kita udah perusahaan kita udah lagi tinggi-tinggi naik, tidak ada perencanaan, tidak ada diversifikasi, tidak ada diversifikasi usaha, hanya usaha itu aja, terjadi musibah, kita boleh turun kan. Nah, kalau kita tidak punya produk baru, turun udah sampai ke bawah. Nah, kalau kita merencanakan sebelum umur perusahaan itu 8 tahun, kita udah merencanakan produk yang baru. Tren apa yang kira-kira akan bisa menguntungkan di masa depan. Yakinlah produk yang baru hasil diversifikasi ini akan lebih menguntungkan dari produk sebelumnya. Kita tiru, coba seperti jamu cap jago. Kemudian ada Adem Sari. Kemudian ada perusahaan teh botol. Nah, mereka selalu mengadakan diversifikasi. Contohnya kalau teh botol, mereka tuh selalu teh yang dijual selalu mengandung gula. Nah, sedangkan gula itu sangat berpengaruh untuk kesehatan manusia. Orang tiap hari makan atau minum yang banyak konsumsi gulanya pasti akan mengalami sakit gula. Nah, diversifikasinya apa? Selain kemasannya lebih cantik, dia memproduksi teh botol tanpa gula. Nah, maka produksi itu akan berjalan terus dengan baik. Berarti memang di sini itu perannya adalah pengembangan, pengelolaan juga ya, Mr. Puisi. Jadi pengelolaannya harus baik. Pengembangan usaha sangat penting. Jangan sampai kita tidur, kita tidak melihat kompetitor sehingga kita mati. Oke. Berarti ini Mr. Puisi kalau berbicara soal penghasilan tinggi, terus kebutuhan juga tinggi, dan di bagian perusahaan itu kan juga ada kaitannya dengan orang-orang yang ya kaya gitu, Mr. Puisi. Apakah kekayaan itu bisa membuat seseorang bahagia, Mr. Puisi? Kaya belum tentu membuat kita bahagia. Orang kaya kalau lupa diri, justru membuat sengsara. Dan semakin kaya, dia lupa dengan keluarganya, malah lupa dengan istrinya. Tiba-tiba dia punya istri lagi di luar. Bagaimanapun menutupinya, tidak akan bisa menutupi asap, pasti akan keluar. Nah, saat dia aibnya bocor, istrinya tahu, itu akan terjadi percekcokan yang sangat luar biasa. Maka janganlah bermimpi menjadi orang tua yang kaya, tetapi dia mempunyai kelakuan yang kurang baik. Nah, apabila itu terjadi, perusahaan akan berantakan, karena keluarga berantakan menyebabkan perusahaan juga akan berantakan, berkeping-keping. Untuk itu, jagalah diri. Kalau kita sudah mulai mapan, mulai kaya, lebih baik kita harus mawas diri dan hati-hati. Jurang ada di depan mata kita. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu ingin jadi orang kaya apa orang miskin? Nah, itu. Oh, siapa yang bisa menjawab? Ya pasti orang semua menjawab jadi orang kaya dong. Ya benar-benar, pasti. Ya, jadi kaya belum tentu bahagia. Kaya bisa berbahagia apabila kita bisa memanage perjalanan hidup kita dengan baik tanpa terpengaruh hal-hal yang buruk.
Oke. Berarti kita akan menikmati kekayaan kita dengan sempurna. Oke, tepuk tangan dulu buat Mr. Puisi. Wah, bener ya Mr. Puisi. Berarti emang kekayaan itu nggak selamanya membuat orang itu senang. Meskipun kita lihat, mungkin orang-orang lain ngelihatnya, wah ini orang kaya nih, bisa beli ini, bisa beli itu. Padahal nyatanya kekayaan itu nggak segalanya gitu ya Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi, dengan penghasilan yang tinggi, dengan pengeluaran yang tinggi, bisa beli A, beli B yang benar-benar berbeda gitu. Jadi tinggi gitu. Menurut Mr. Puisi itu bisa mempengaruhi nggak kehidupan orang tersebut gitu? Apakah orang tersebut tiba-tiba bisa dinilai sebagai orang yang mampu atau orang yang gimana gitu? Nah makanya hati-hati kalau dia udah kaya raya, jagalah hati, janganlah sombong. Iya. Nah banyaklah berbagi kepada orang yang tidak mampu. Iya. Nah itulah arti kehidupan yang kita harus pelajari tiap hari. Jangan lupa daratan. Maka berbagilah kepada orang yang belum mampu sehingga hidup kita akan lebih baik di kemudian hari. Oke. Nah Mr. Puisi ini menghadapi nggak situasi di mana Mr. Puisi mendapatkan penghasilan besar dan mengeluarkan juga yang besar gitu? Menghadapi nggak situasi itu? Ya memang kadang-kadang kalau kita salah perencanaan, penghasilan yang besar, aset yang besar, kalau salah perencanaan justru akan membuat kita terpuruk, kita jatuh. Nah untuk itu membuatlah studi yang bagus, hati-hati, sehingga apa yang kita akan laksanakan, apa yang kita akan kerjakan tetap berjalan dengan baik. Contohnya, sekarang ini kan sudah COVID sudah mulai hilang, tetapi perusahaan kita kan belum normal karena tamu-tamu boleh dikatakan belum banyak, mungkin baru 70 atau 75% baru, sehingga kita belum bisa survive, belum bisa menghasilkan seperti sebelum COVID. Nah, tapi kita cari peluang apa sih yang ada? Kita lihat, contohnya nih, saya punya sebuah hotel kecil, dulunya banyak sekali tamu Eropa. Kemudian sekarang tamu Eropa, Amerika sudah berkurang. Kebanyakan orang-orang Ukraina sama orang Rusia. Nah, saya ingin menyulap hotel kecil ini menjadi small community dari warga Rusia dan Ukraina. Nah, kita tidak jadikan hotel, kita jadikan sebuah komunitas untuk Rusia dan Ukraina. Nah, di mana di situ kita kerjasama dengan dia, you tinggal di sini, kemudian kita buat kerjasama. Ada kamar-kamar yang kosong, dia mencarikan tamu untuk tinggal, tidak seperti hotel. Seperti kos-kosan, tapi kos-kosan yang mahal, jadi harian, mingguan, bulanan. Nah, ternyata kita punya hotel yang kecil ini, kita coba renovasi, kemudian sekarang udah diisi banyak orang-orang Rusia dan Ukraina. Nah, tiba-tiba orang ini ternyata dia orang dokter. Nah, dia ingin kerjasama dengan kita. Nah, inilah peluang bisnis yang baik. Ya, jangan takut. Peluang selalu ada di depan kita apabila kita mau bekerja dan mau mencari peluang, memanfaatkan masalah-masalah yang ada sehingga kita mampu melakukan diversifikasi usaha. Oke, wah luar biasa banget ya Mr. Puisi. Kalau berarti Mr. Puisi ini kalau untuk urusan perusahaan itu udah wah jauh banget ya. Nanti saya boleh ya Mr. Puisi belajar gitu sama Mr. Puisi kalau seandainya mau buat perusahaan gitu. Nah Mr. Puisi, ada nggak pesan Mr. Puisi buat teman-teman di rumah yang nonton, gimana caranya supaya mereka bisa mengelola keuangannya dengan baik? Teman-teman, para pemirsa sekalian, bagi orang-orang yang baru bekerja, hati-hatilah mengelola keuangan. Walaupun sedikit menabunglah, walaupun sepeser, lama-lama bisa sedikit, lama-lama bisa menjadi bukit.
Itulah bagaimana kita mengelola keuangan dengan baik, mengantisipasi ke depannya ada apa di depan kita nggak tahu. Kalau ada musibah lagi, ya kita udah punya tabungan. Hati-hati mengelola uang, janganlah sesuatu tanpa perencanaan. Hidup itu harus penuh rencana. Kalau nggak ada rencana, hidup ini kita tidak akan bisa sukses. Oke, tepuk tangan dulu buat Mister Puisi. Oke, teman-teman semuanya, jadi kita udah berbincang-bincang mengenai tentang tingginya penghasilan dan juga tingginya kebutuhan. Nah, jadi buat teman-teman di rumah udah banyak banget pesan-pesan yang disampaikan oleh Mister Puisi. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Mister Puisi. Sampai jumpa kembali. Bye-bye. Bye-bye.